Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'alan sumangsane mirsani sapa al-mu'minuna pira-pira wong mukmin. Al-Ahzab yang beberapa pasukan koalisi, pasukan bersama. Jadi Ahzab jama'i Hizbun. Beberapa pasukan wong kafir niku koalisi nglawan Kanjeng Nabi. Minal kufari saya beberapa wong kafir. Qalu mongko padha dawuh sapa al-mukminun. Ketika ngerti musuh malah mereka dawuh hadza ma wa'adana. Hadza utawi iki ketemu musuh iku ngapperkara. Hadza utawi iki lah liqaul aduwi. Ketemu musuh ku maiku perkara wae kang janjeni nek kita sapa Allah wa Rasulullah lan utusane Allah. Allah janjeni jenenge wani iman wani dicoba, menawi pilai sang den coba wan nasri lan den duwe. Wasata lan mesti bener sapa Allah wa Rasulullah lan utusane Allah. Fil wa'di ing dalam janjine. Wa ma zatahu illa imanan wa taslima. Wa ma zatalan ora nabaihum ing al-mukminun. Apa dalika mengkono-mengkono liqaul adi utawi ru'yatul ahzab ngerti musuh utawa ketemu musuh. Mereka orang mukmin ketemu musuh ora nambahi illa imanan kecuali nambahi iman. Tasdikon tegese benerno biwa'dillahi lan janjine Allah. Wa tasliman lan marah nyerah nderekaken di amrihi maring keputusane Allah. Jadi pasukan yang enggak imbang sampai tiang mukmin damel khandaq, damel parit, damel jurang ben musuh ora iso liwat. Bareng berroh nyata musuh benar-benar besar, malah wa mazadahum illa imanau wa taslima. Jadi semakin roh masalah, semakin petarung, semakin pede yang soleh. Minal mukminina setengah saing pira-pira mukmin rijalun di pira-pira wong lanang. Sodaku kang beneri sapa rijal. Corong kuno nuhoni sapa rijal ma ing perkara. Ahadu kang wis tau janjeni sapa rijal Allah ing Allah ali ing atase. Mereka berkomitmen janjeni minasabati sange tetep maknane gak mlayu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum mongko setengah saking al-mukminun manute wong kodho kang wis nyelesekno sapa man bau ing janjine man. Sebagian mereka sudah menyelesaikan janjinya. Maknane mata tegese kabudut sapa man. Auku tilauto den pateni sapa man fisabilillah ing dalem dalane Allah. Wa minhum lan iku setengah saking al-mukminun man ute wong yang tanjiru kang ngenteni sapa man dalika mengkon-mengkon nahbar. Dadi wong mukmin ana sing wis mati, ana sing ngenteni jatah mati. Dianggap biasa mati. Wa ma badaru lan ora padha genteni sapa mukminun tabdilan lan genteni tenan. Mereka tidak pernah merubah manane, enggak pernah mengganti apa yang menjadi komitmen mereka, tidak pernah pelin-pelan fil ahdi dalam janji ning Allah. Wa hum ta'al mukminun dengan sifat nuhoni janji, dengan sifat komitmen ning janji ning Allah. Iku fi khilafi halil munafikin kelan berbedani tingkae atau keadaane pira-pira munafik. Wong mukmin nak niat perang derekno Kanjeng Nabi mesti komitmen. Lihat dia supaya bales sapa Allah as-sadiqina ing propro sing bener imane. Disitihim lan kebenarane as-sadiqin. Wa yu'adzibalan nyiksa sapa Allah taala al-munafiqina ing propro munafik. Tapi Allah nyiksa ya insya Allah mun kersa sapa Allah. Carane nyiksa piye? Gambaran wong munafik mesti siksa piye? Mesti tersiksa bi ayyuni ta. Gambare arafnya matekno sapa wa ta'ala hum al munafikin ala nifaqi ngatasi sifat kemunafikane munafikin. Tapi ana kemungkinan au yatuba utawa maringi tobat sapa Allah alaihi ing ngatasi munafikin. Mergo inna wa satamna Allah iku kana ana sapa Allah ta'ala ghafurun dat sing akeh nyepurane. Iman maring wong tabah kang tobat sapa man. Rahiman tur akeh welase bihim lan mantap. Warad dalan iso nolak, manane iso nolak iku iso ngecewakno, iso ngekei kekalahan sapa Allah.
alladzina kafaru ing ngomong sing kafir il ahzab tegese ing pira-pira pasukan koalisi bihoidihim Allah nolak ing sifat emosine mereka sifat emosi mereka bergemuruh ngalahno wong Islam dikalahno kabeh be Allah akhire lam yana lu khairat tegese ora iso entuk sapa al kafirun utawa al ahzab khairan ing kaapian manane muradahum tegese ora entuk ing karepe al kafirin minaz dzufri saking menangno bil mukminina kelan pira-pira mukmin wa kafawahul mukminin al-qital wa kafalan nyukupi sapa Allah awal mukminin ing pira-pira mukmin nyukupi al-qitala ing perang Allah nyukupi ketika wong mukmin perang ya asal perangnya mesti bener birihi kelawan dibantu angin zaman iku wal malaikati lan dibantu kelan malaikat wa kana lan ana sapa Allah kawiyan zat sing banget kuwate ala ijadima ing atase wujudna perkara yuridu kang ngersakno sapa Allah taala ing azizan turdat sing menangan ghaliban tegese kang menangno ala amrihi mujudno menang ala amrihi ngatasé kabeh perintah Allah ta kersane Allah wa anzala nurono sapa wa taala alladzina ing kang zuharuhum kang bantu sapa ladina hum ing kufar min ahli kitab saing ahli kitab ai Quraidah ta tegese bani Quraidah awan nurono min soyasihim saking benteng-bentenge ahli kitab kudu nihim tegese benteng-bentenge ahli kitab utai lafat khusun jam'u soy-soyat niku jama'i lafat soy-soyah wa utai al soy-soyah utawa wa utawi al hisnu iku ma perkara yutahassalu kang dike benteng opo dima Pakoda falan numibakno sapa wa ta'ala fi qulubihim dalam atine ahli kitab aruba ing rasa takut ail khaufa tegese rasa takut farikon ing sebagian taktuluna mateni sira kabeh bentuk saking ahli kitab wa hum ta al maktulun al muqatilatu wong ahli kitab sing melok perang ya ahli kitab cek wong kafir secara umum wa ta'sirun lan boyong sira kabeh farikon ing kelompok sing liya minggum saking kufar sing mbok boyong aidaroria tegese cilik-cilik jadi sing petarung pasukan kafir sing merangi dipateni sing ora merangi ditawan wa arasalan maresna sapa taala kuming sira kabeh ardhum ing bumine kufar wa diyarahum lan omah-omahe kufar wa amalahum lan dunya-dunyane kufar wa ardon lan kowe entuk warisan bumi lam tatau ha kang urung tau nginjak sira kabeh ha ing arep badu sawise iki maksudnya sawise iki saiki iki untuk warisan wa yati al-ardi khaybaru khaybar ukhidat dan ala apa khaybar ba'da Quraidah ta sawise peristiwa Quraidah wa kana lan ana sapa Allah ala kulli shay'in ngatasi saben-saben perkara iku qadiran iku zat sing banget kuasane utawa zat sing kuwasa iki kula terangaken perang kula niku maca sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh niku paling terkenal itu jenenge sirahnya sinten Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor. Mboten tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus di Sarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah, mboten Ibnu Hisham sing arep dilapis. Terus badan itu diperedal-peredal kalian yang Kebumen, tapi asli Arab. Jadinya Umar Jabbar itu. Umar Jabbar. Terus kalau cerita sidik, sampai nak ngaji tarikh ini apa khulasan? Dulu yakin karangan itu. Umar Abdul Jabbar. Ini tiang Mekah, dia Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah, tiang itu Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi ini melajunya tembudi Indonesia, semakin teng Kebumen. Nah, kalau sing roy kok mau katut bahasa ngapak kayak kiyak ora roh. Tapi jelas uripe teng Kebumen. Terus beliau nulis Mabadil Fiqhiyah jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan niku indukan kitab tarikh niku jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Gitu, sirahnya itu. Terus era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham.
Tapi buatan Ibu Isam yang ada kitab Nilabid. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyok kowe iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang entah gimana itu. Kalau nulis itu luar biasa jenis itu. Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Sisi tok nekuni ahli hadis, sisi tok nekuni ahli napa? Sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kayak misalnya darah iso urip ku nak ngirup oksigen. Terus kowe kayak janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nak cara wong sing parek pangeran niku eskal ngono iku ya janggal wae. Lemah ya iso maca tasbih, watu ya iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kayak lemah mek sampean? Bedane nak lemah ra iso bodoni, iso bodoni. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang mriki cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Kowe bayangno kowe iku dadi Nabi Adam. Umpama kowe dadi Nabi Adam kan roh tenan, nak kowe iku sangka lemah. Berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah ora di akal, kita punya akal. Padahal itu enggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, kok ya di akal karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saiki lemah sing mboko sujud udah di saksi iku iso mikir apa ora iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah ra iso mikir apa dadi seksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu mesti. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak kok ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah. Sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan, go ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa ndak? Punya. Makanya ngaji ke ulama ben roh duduk perkara ini. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwaiya tuqanun faqala laha walil ardi ya tauhan aw karha qalata ataina to'i. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Dari bumi ke langit, kira-kira antara ngaraiso, ataina to'i ini. Sekaruan nurut, Gusti. Orang nurut lah yang mesti kalah. Kalau menisan nurut, orang nurut lah yang mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Jika Rasulullah nanti ngedikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi, pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya kira-kira seperti itu. Itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa?
fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ora ono gunane fase tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karepmu. Jenenge fama bakat alihi musama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi napa. Ngene ngrungokno ta. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai, kira-kira tidak lemah lah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya kentekan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya agak menyelesaikan masalah meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi. Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok grup mau terus nong kok orang senggarani jenengan pangeran. Pangeran itu. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah intuhlik hadil isobata lam tu'bat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Resikone jenengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh zaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus Pak Arsalna alim riha wa junudal lamro. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya Arsalna riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi mbek wong kafir mau kacek sekian kilo, kalau anginnya enggak punya pikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali, karena dengan alam itu musuhan. Lho bumi ora mantel mbek kowe piye? Kowe darani diakal, bumi barang ra diakal. Lu mantel dong, wong darani ra diakal lu mantel. Gitu. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih yo mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih menggoncangkan aras timbang matimu karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu pitik karena rada berdigasan. Mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut itu bahasa Indonesia. Semut. Itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sithik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali ini mentang-mentang nang kamar, rambutmu gondrong, terus ember atau wadus terus wali, dukun jenenge ngawur. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, ono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Syekh Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Syekh Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, gak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak bredel. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Iya, nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman.
Wali itu ada ACC-nya, enggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi ya usah daftar. Demenisin maksudnya. Sudah ada daftar wali, sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah. Nah ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa itu. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita. Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh enggak? Pikiran seperti itu aneh enggak? Aneh. Wajunu dalam taruhan. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang, angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kita mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau ini saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal. Bener gue jengkel. Dendam. Masyhur itu di hati-hati sokat. Bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas di zaman yang bumi enak wae maksiat. Saiki kecekel aku ketik prakas-prakas. Wasa saja Allah kang wis ben wae jajal. Jadi nah, kita harus berlatih berpikir begitu terus. Supaya satu jadi wali ya gampang. Dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Mun ajaran ngandel kula nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Cara wong kuno dhisik nek ana prahara misalnya ana lintang gugus. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena sing ngomong gak wali akhirnya jadi dukun, sing ra percaya intelektual tapi ra wali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Khandaq. Nabi itu Umi itu enggak kerso mikir, dia sudah. Setelah 26 hari di Kepong, Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin baridah, sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat itu enggak ada yang berani datang, saking dinginnya. Sudah dingin di Kepong orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, enggak sampai jam. Angin ribut datang. Fa'aqla abudurohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu lalang. Nabi nimbali sahabat gini, "Cung, jake delok posisi pasukan wong kafir saiki piye?" Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari Khandaq pasti mati. Musuh ini beringat semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang mesti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok Kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi Kanjeng Nabi dia tahu ora dituruti sahabat. Kiai ora dituruti santri mau bingung. Kanjeng Nabi tahu ora dituruti. Betul loh, cung sapa sing gelem ora sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus muntah nyebut nama. Hudzaifah aja ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jadi Hudzaifah aja ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ratani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa?
Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan wong kafir posisinya. Tapi kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Lane ngaji, benar terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, lupa aja semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya Abi Sufyan itu megang putih. Ya fulan, ayo udah pergi. Jadi putih saat itu memang yang tepat saya bunuh ketuanya orang kafir. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh nih, ambek semua Abi Sufyan. Buat itu bener-bener wajib kan. Setelah kado balo terus orang dijak mire gak mau. Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian. Kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar perang ini sudah ada benar. Ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan. Mulai terus liane mulai. Sekaliannya mulai Hudzaifah datang matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai. Nggak kayak dia sekarang harus macak berpenampilan cari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar nggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau nggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedat ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan. Kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bos sunat, mau yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisahnya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu Abdul bin Mas'ud dia menangi Nabi itu sholat sarungan, terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu itu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap dicandal. Imamahnya dicandal, serbannya dicandal. Terus dia sholat di Sa'd bin Waqid. Era tabi'in, sahabat itu ada yang menangi tabi'in dikomentari. Kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama lihat. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kowe darani serban sunat itu perkara kelar tubuh. Keadaan sudah baik-baik saja kita kelar tubuh serban terus darani sholat itu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar tubuh? Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarongan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kowe roh sebab aku sholat ini, tidak tahu. Ben wong bodho kowe roh sithik-sithik wong serban. Kowe dimaki-maki sama Abu Ben. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadah ini nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Zaman lonto mungkin yang wajib yang mengusir lonto tidak umroh. Oke kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib. Sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijabu malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tabiin ya pakai semua karena dikira syarat. Nah, tabiin ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakul bakso serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti beda nih Mbak Rabia itu. Akhirnya Pak Madura.
Orang Mekah, orang Juban dicucuk yang kono ini, bareng sak bandara kok Juban kabeh. Terus leren deh. Jadi gua anekdot tapi tenang, terus dileng nopo kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi. Ning kene Juban kabeh, tapi ora mesti kiai sembrono. Oh iya. Masih ngelereni salamane. Nah ini saya teruskan ya supaya sampai jadi wali. Kok gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok tahu. Tapi wali ora ono kroni kan. Fa arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar. Tetap itu kekasih Allah mbek ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi Yunus gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran, Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buar sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini, apa kita mikir? Rugi. Terus sahabat tuh, alhamdulillah di kotak barang kita di pasaran Nabi. Makanya pertanyaannya sekarang, saya ini pasukan wong kafir itu mulai mergo kontrak sama mergo angin. Mergo angin. Mulane ke jogeman gedeng wali. Wali sama ne iso mikir, tapi para pangeran. Kowe lho mikir ekonomi tenanan, ambek uripku bahagia di bahagia, mergo aku ora iso mikir. Carane bahagia ya ora ero. Lho kula nate lho tak keleti pakar metodologi sosiologi tak. Gus, teorinya apa? Jenengan bisa mengumpulkan orang banyak ngaji, aku ora iso mikir. Nah, kowe sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku ora iso mikir ngumpulno wong kotok, wong kritik sampai. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Kedelem ora iso mikir. Sak jame dadi bodoh tenan. Yo beda cara utek. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi makanya Nabi disebut ummi itu ke ibu-ibuan gak iso mikir. Tapi ora krono bodoh, saking pareke pengiran. Ya Nabi santai. Sahabat tahu bareng Nabi sholat rakaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon jajal kue. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya ngerespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Ini balik. Angin langsung tanda kalah kan. Sampai sahabat akhirnya sadar. Iya, Man Salman. Jadi saya tak alam cerdas, masalah kontak segala. Tetap enak rasa cerdas, tapi parah pengiya. Selesai. Malah nih Pak Arsalna alihim rihau wajulu dalam taruh. Kalah. Lihat dari sesuai Abu Sufyan iman gara-gara gak tahu. Ngalahno Muhammad juga. Angger wis cara akal menang, dia menang. Iku mesti ono sesuatu dene dhisik ora bahasa ikra iso dene ngomong dhisik. Mesti ono kok muni gae ora iso ora dukun. Wis pokoke Muhammad itu tetap ditulung oleh pengira. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya be. Sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku ora yakin dia sih, pokoknya tak daftar. Di Masrano KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada kontak. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi ngelawan Muhammad. Nasoro, Natsron, Yahudi, Quraisy, kafir, Quraisy, Mekah itu kan 3 kekuatan besar semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin kontak. Dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja, karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah bukan karena kontak, tapi karena Pak Arsalna rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang dikirimkan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon. Semuanya merespon.
Contoh gampang gini, ini contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masak hanya wedhus. Wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak war, ini dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawone Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin, kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh. Karena ini sih ngendikan kekasih pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi didoni langsung, airnya ini muncrat-muncrat lumber. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Berarti pasti dendamnya luar biasa alam. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama orang mereka istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kita nak kepengen mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat di antaranya kitab itu. Begini kalau beliau muji iman. Di rumah ada tenang. Wes paling gak wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling gak di anak wedok ya wali ngono pokoke wali. Wali nikah cek wali ya apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu telah bilang gini. Manusia itu kecerdasannya itu akan termahjubkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa? Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin. Karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asem gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar ya. Karena selalu ada biji asem yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati, tapi ini nanti jadi ayam, terus berdigasan terbang ke sana kemari, terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Hanya dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membuat, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mokal tidak bagi otak dia. Mokal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Kelungsu asam jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi. Bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi. Kamu dianggap gendeng enggak? Gendeng. Karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Enggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi uteknya manusia. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang mokal dong. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak, ini jawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut urun menstatuskan ini mungkin, ini tidak? Paham ya?
Tuh banteran to. Apa dadi wali ora wali gampang. Gampang nanti dipertimbangkan harus sampai iso terus karena nanti kalau tauhid Anda benar nanti pasti ada nurnya. Ketoro untuk nure ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau ada daftar sekuat. Iya kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah sudah ada nur jas abena idihim wa imanim itu gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah amale. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Mbok sering ada telur dari ayam, mbok sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi. Mbok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur tetap hadza biqudratillah. Hadza ini karena Allah. Sehingga ketika seorang nabi diberitahu Allah, "Les soleh, kowe iku nabiku. Kandhane ya kaum nak gunung iki iso lairno unta." Nabi soleh yo ningge. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenangane Gusti. Mulane kowe ora dipilih dadi nabi, perkara reaksi kamu pasti buruk. Tenangane Gusti. Menawa malah takut ndak jenengan saged. Sambil bledek ya sadar calon nabi sik gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu. Jare manusa ora mungkin wong watu kok ngetokno unta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik ndekne melok gawe. Ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Nah, kok nek iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini bener. Itu disebut yauma tarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena gak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu beda. Tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pitik, ora usah lagi malah kebaya. Iso balekno kok repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya tuh berkali-kali menurut saya menjadi goblok. Lah wong mau roh tok kok biji. Roh itu artinya enggak menentukan kan? Waktu gale ngeten nggih. Misalnya ini saya pegang misalnya loh. Ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wis aja juga tenang dan. Juga tenang khusyuk tata. Mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia jawab kan. Mesti nak jeknya itu wong sing rasional, ya terserah jenengan sing. Tapi gak nak Mustafa enggak jawab. Boten jenengan ngajur mesti iman. Ora melok duwe kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, enggak ikut mengendalikan alam kita, tapi kecangkeman iki mungkin ora mungkin ora pangeran mangkel. Coba gobloke ngono ora melok duwe kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus melok komentar. Wah gak mungkin pulpen didol terus bae kesayangan ini. Orang melok tuh kok kecangkeman ini. Orang mungkin dibuat ning WC wong senengane ora terserah aku tau sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah berisi Allah itu piye ya Allah ya kalau mayasa melakukan apa saja dengan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika ana unta keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika dirijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Semuanya ini cara manusia kan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok dirijine. Diminum orang siapa saja dah. Iku guling-guling karena kudrat Allah itu gak terbatas.
Mergo kowe darani pitik keluar kondom, ku yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencegah. Tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Nah, terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan kayak gue kelungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asem, terus ngomong nawong, kelungsu ini supaya jadi wit gede. Nah wis gede dirangkul wong papate ora sedeg. Wong-wong darani mukhal ta ora. Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mukhal itu barang cilik kok iso gede modot dhewe sing narik sapa iso cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asem. Terus ketika mungkin itu modal apa? Mungkin ora melok. Iki tak latih iman sing bener. Kowe nek iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diasese wali liyane yo, ya kok gampang iso disidang ngono apa? Mesti ana sing drengki ra setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi itu sret. Cara Nabi gak manis. Nabi kan gak tau cangkem elek kaya kowe. Cara kowe itu ya mesti cangkem elek semusa sak kuku ireng. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae. Sahabat yo aslinya yo kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi yo cemen gampang. Wong aku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrahe apa ngono lho Mas, paham to? Jadi Nabi ra usah cerdas gawe kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh iku cemen kabeh. Paham Mas? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Mergo mentang-mentang wis parek pangeran. Aman kok kenapa? Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane Pak Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Itu biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pengen aja wae. Wong muridé tahu curiga Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sing ngaran Mas padahal dia tidak terkenal wali kayak Syekh Abdul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudu itu dari muridnya itu gak ada. Setelah gak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nanti, ucuk-ucuk melok tawaf nih Ka'bah. Muridnya kasut. Bareng tuan Ka'bah, ya sudah sampai selesai. Balik lagi ngarang kitab lagi. Udah mau gini. Ya jadi cerita ini aku jadi. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang karena dia jedanya itu wudu terus tawaf pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudratullah yang masih orisinal. Kowe gak awalnya sedaran mohal lah wong kok iso ngiber. Ya mohal tenan. Muarat ngene ra untuk warisan kok sugih mohal keterusan tidak itu. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kondak itu penting dan sejarah bikin kondak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran kok aja mbok warai. Strategi. Ngono maksud. Yes ben khas. Wong marga ben apa? Baru tak kenang ceritanya Kiai Pulau, termasuk ceritanya Bapak Pulau, Pak Hamid, Bedowi, semua media. Nah ceritanya, Tung Tomo datang ke Mbah Hasyim Asy'ari tanggal 7. Mbah ini harus penyerangan dimulai. Dari Mbah Hasyim jawab, Pulau itu keramat tapi buatan urusan langit. Yang urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas Cirebon. Tanggal 11 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Bapak semua bagian nyebul pesawat. Bapak sebentar. Niki cerita. Jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10
Berkono kekuatan X. Wah, itu ora usah kok latih militer, kok malah kok latih militer. Bedene halawali kok malah kok latih militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Wis keben ben Pak Makros terkenal nak kacang hijau jadi tentara ya keben, Mbak Hasyim terkenal keramat gitu ya keben, terus Mbak Abbas ya malah kok training enggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh ya mutu santai wae maca ayat tertentu. Lah saat kowe ra iso, nyatane aku ra iso kowe kok dipadakno. Ternyata kumadakno barang sing ora padha. Karena tadi andai kan manusia dengan kudrah ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu enggak ada menjadi ada, itu kan kudrah yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada itu kan bukti kudrah Allah yang luar. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis falakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mengendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa yang kita pakai akal karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrahnya Allah yang ula, kudratul ula. Itu disebut ansa'aha awwala marrah. Jadi Quran melatih kita nek kepengin dadi wali iman sing bener, bayangno kudrah sing ulah, bayangno kudrah sing ya mau misalnya ngaten iki. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan ra usah ngono. Nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune dia memohalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda ya mukamatali Adam kholaqahu min turab. Nah Isa itu jek ono lumayane, piye-piye jek ono boe lah Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari deb. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrahullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup miber. Tapi kan saking negara kok terus coba. Negara orang pemasukan malah repot. Jadi sudah ada miber tapi tauhidnya benar, enggak usah miber-miberan kok malah. Nah, kakek iso miber tabrakan dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kula niku nglatih. Latih cara iman sampean. Makanya sampean jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap bisa mikir. Ya mau. Pangeran gawe contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Wis janin meteng mbok muengkek renang bareng. Kok gak mati? Ya ning jero janin wis angel golek oksigen, malah mbok main renang. Repot ora? Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mbok iku renang. Orang tek oksigen. Omboke engkek napa? Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo ngendok ning gone dipendem. Boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo cilik ya lahir ya iso metu kota. Artinya singkat cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kok iso jaga roh? Enggak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nak dongo Gusti sami'na wa ata'na pokoke amanna, pokoke amanna billahi dhahiran wa batin. Ora kecangkeman amanna billah tubna ila Allah. Pokoke cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, pokoke muni amanna billah. Karena ngono,
sesuai jadi wali. Paling enggak misalnya rawali kok Imam Nawawi ya bener lah, imanem itu bener. Karena tadi percaya dengan kudroh ula. Kudroh ula itu kudroh ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah Allah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang ini sebenarnya terkooptasi hukum apa? Adat. Hukum manusia mau lahir kok manusia kok kawin kok jima kok ini itu. Terus seakan-akan menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang iso di cloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk ngono nggo iling-ilingan bahwa KPI tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat kayak tadi kayak makanya sampean ono wong takok, kenapa mukjizatnya Nabi Saleh itu adalah unta keluar dari batu? Allah mau kepengen jujur. Bedanya apa kok watu ambek kondok utawa kok rahime sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe. Sing gawe yo aku. Cara-cara kira ketemu Allah beda omongi. Kok baleni malih. Ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa, kowe dhewe yo ora melok gawe. Kowe yo ora iso. Watu nglairno pitik kowe yo ora iso, yo ora melok gawe. Kenapa apa sing ndok mbok arani mungkin? Sing watu mbok arani ora. Ya mung padha ora isane. Bareng Allah gawe, waktu ngetokno pitik tapi darah, oh mungkin Gusti, barusan saya tahu. Lah nek ngono ora usah kecangkeman ngetokno mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termahjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat 100 wa fa arsalna nawa alim di kawajidan nawa lam taruh satu semoga terus nawa. Boten sampean ben terlatih napa? Terlatih iman ya, iman dan kudri Allah Ta'ala sing boten apa terbatas. Ana kula suwun misale sing jadi anak nakal wis yakin suatu saat husnul khotimah, sing duwe keluarga nakal wis yakin Allah itu kuwasa. Mboten enten sing mukhal pun Allah ngersakno niku. Lane temen iki ditutup wa kafawwa mu'minal qital. Tetep sing nyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori wis pantes-pantese manusa duwe napa? Yo, is pantas-pantas sih darani cerdas. Tapi gue lucu-lucunan wae coba iman. Soalnya gue lucu-lucunan, aneh gue gak ada ikhtiar. Soalnya suwe, pantas sih mau mangan ya kalau. Nah, tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Gue janggal, nak orang topo 40 dino ramati, gue biasa wae. Ya ayuhan nabi, eling-eling nabi kul ngucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwajun nabi kutis niku songo wa tolak nalan golek sapa azwajun nabi nusange nabi min zinati dunya sanging pepaese dunya mak ing perkara lek sang ora ana apa mae kok ing dawono sadike nabi iki gawane wong wedok nabi dhisik dijak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat sudah bisa menaklukkan sana menaklukkan sini gedenan garwane saiki nuntut zaman melarat ikhlas saiki sugih dijak melarat iki apa-apaan iku protes. Mulane kena diprotes bojo tenang. Wong nabi diprotes. Wong wedok iku jos tenan. Menadak kowe nabi diprotes. Wong pangerane tau dilawan, wong wedok wis masyaallah. Sampeyan roh critane pangeran dilawan. Oh, tentang surat Mujadalah. Surat Mujadalah niku nak ulama maca niku mujadilah. Sampeyan nak critane wong wedok wis masyaallah. Jenenge Khaulah bintu Salabah wayu. Wayu menarik. Bokonge apik mbok piye ora roh. Pokoke ana bab alia-alia ku bokong. Mbok pas dene khat mbok piye ora roh. Singkat cerita barakat suwe lho den terus bojone iku mulai. Bojone iku mulai. Nek ora salah jenenge Aus bin Sabit mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben hipersek. Mbok nek kowe ngono mbok yo ora roh. Wong hiper sebabe kan lho. Imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Dipertok bojone ra ayu no ya ora semangat. Wah, yo jenenge haula wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem Mas mongko ra kena. Mangkel dene kajate ora ora kesampaian. Terus muni ale itu gimana kowe tak sumpahilah. Terus anti alia kanggo ri umi, kowe wis tak haramno koyo mbokku haram tak kelon. Jadi sewa adat Arab nak dihar itu fi hukmi tolak, namun dihar itu fi hukmi
Khola iki jamu abad. Dadi anggere wong kok dibihar berarti oleh dikumpuli selawase. Padahal khola itu ayune mulai tergerus karena sudah agak tua. Tapi ayu, berapa ada? Mungkin ya ayu bodine apik sing lanang iku hiper. Matur, memuangi safira khola. Krungu nak bojone sumpah dihar memuangi. Nangis ya ambek ngompre, wong itu anak nangis kan ambek ngompre. Jadi iku sak paket yo nangis sampe. Iku terus piye karepmu piye? Nampu mbok entekno kuwe. Wong juara, wong warung tuwek arep ini nak anakku tak rumat kelaparan, aku ngidok iso golek duit. Mbok rumat kowe tinggal wae kok pamuk iso gitu. Wes takok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora koyo tolak. Dihar kok koyo tolak ku apa-apa. Dene matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya siapa? Haula itu matur. Nabi itu orangnya kan lugu. Karena Nabi itu enggak pernah bohong. Dia ora tau mikirnya, Nabi mboten oleh mikir. Gak oleh Nabi kok mikir ora oleh. Tapi tetap cerdas para pangeran. Lagi mikir lah kan cerdas. Ora para pangeran, kadang malah rumusnya yang menjerumus. Banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mantap. Akhirnya Aus bin Sa'd bojone muni, nggih pun Nabi anut jenengan. Nak dihar iku fi hukmi tolak. Mulai kode sing wedok. Nabi wis final nak dihar padha mek tolak. Tuaran kan kita lupa. Coba ini kan tidak lho kekasih pengen. Ada jenengan nggih keputusan ngono tak lapor pengen. Nabi sampe dilapor pengen. Ini hukum enggak adil. Akan saya laporkan pengen. Kanjeng Nabi yo susah wedok semenenge. Saya cawe wedok iki sumbut. Jenenge Khaulah bintu Salabah mulai mlebu kamar salat saaki-aki. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari itu fi hukmin sholat. Tapi as'aluka, saya ingin minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Nangis. Nek kamar itu nangis, buang nangis. Sekian menjadi Nabi wong para pengiran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat. Panggilkan Khaulah, barusan Jibril datang, hukum itu dirubah. Gitu. Makanya Khaulah itu tambah iman be Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Terus sampai jadi surat mujadilah wong wedok sing madoni Kanjeng. Nah lane mujadilun wong sing madoni. Nah wong wedok mujadilah wong wedok sing tukang madoni. Sampai jadi ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kowe berdebat urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa Allah yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua perdebatan. Wong wedok Kanjeng Nabi dilabrak. Mane kula nang kedamu bojo kula meneng, mergo pikiran kula. Nabi wedi paneni pun dadi awak-awak. Gak iso dilawan wis ora iso. Nabi dilabrak. Itu masyhur cerita Khaulah itu. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindekno mbek Khaulah. Ini tuwek, Khaulah wis mati, tuwek ajus sepuh. Dindekno Umar mandek. Dirungokno. Nanti jam 2. Wong itu anak tuwek nek omongan kan gak soler. Nanti jam 2. Pasukane Umar ku piye ya Amirul Mukminin ngrungokno omongan kok nganti jam 2. Iku jare Sayyidina Umar terakhir bareng petundur mentek pamit. Pamit, Mbah niki mun badhe napa dhuwur telas. Kula nuwun sanget wektu salat dhuwur. Gak marah bar, gak apa-apa salat dhuwur rasa kabeh bar. Singkat cerita si Khaulah mirip terus sahabat-sahabat tanya, itu siapa? Kenapa engkau begitu takut sama orang itu? Masyhur ini. Hadhil ladzi sami Allah min fawqi sab'isa. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek nglabrak pangerane ngrungokno apa meneh aku. Iki wong sing omongane keluwane didengar Allah min fawqi sab'isa. Mosok asami Allah walam yasma Umar. Pangerane kersa neng
Ngrungokno kok Umar. Enggak. Umpama ora demi salat zuhur dhek ngomong entek ya tak rungok. Jenenge khaula. Wong itu jos. Entek. Lah iya kanjeng Nabi padha. Wong wedok jak melarat ku apik wong wedok gelem, jak melarat gelem. Tapi sausé ke sugih kok tetap alhamdulillah melarat gak gelem. Lho nek wong lanang kuat. Atau lanang melarat bareng sugih uripe terkendali itu banyak. Wong wedok omong. Jadi Nabi tetap menuntut sekarang kita mapan ya. Mereka menghendaki turidnal hayat dunya wasi. Tapi wong Nabi kasih pengiran malah ditantang. Nak kowe yo urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah, kowe kan gak kok turuti. Nah ora kaya dirafak. Turidna ngarepno sira hayat dunya penguripan dunya wazina dalan paise dunya. Fata alena mongko merene sira umat iku nak mongko nyenengno ingsun kumi sira kabeh. Tapi mut'at tolaki kelawan tak kaya hukum mut'at tolak. Wa sarifun lan bebasno ingsun kuna ing sira kabeh sarokan kelan megat jamilan kang apik. Ayo utol iku tegese megat ingsun kuna ing sira kabeh miwi biroren kelan tanpa bahaya. Dadi kanjeng Nabi, kowe iku bojone Nabi, barang futuhat iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik, uang masalihul muslimin. Nek kowe njaluk ya ora tak kei, iki nak maksa njaluk tak kei tapi tak pegat. Wa ing kuntun lamun ngarepno sira kabeh Allah apa ing kuntun lamun ana sira kabeh turid nang ngarepno sira kabeh Allah ing apa wa rasulahu lan utusane Allah darul akhirat lan oma akhirat ayo jannata tikse swarga fa inna wa mutaten wa a'adda nyediakno sapa wa muslinati kedhe sing apian pun saking sira kabeh biro dadil akhirat lan ngarepno akhirat ajran ing ganjaran adiman kang gedhe luar biasa Rasulullah diamuk bojone ngono tapi nak kowe ngarepno akhirat yo ora usah sugih. Nek ngarepno donya tak kei tapi tak pegat. Ayo aja tiru. Ben niru ngono bojomu milih pegat tenan malah repot. Pokoke nek ngamuk barno ae, nopo barno ae. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek di. Ora usah batas. Pengirane tau kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya Allah. Lan ana surat Mujadilah. Tapi umumnya tiang maca Mujadalah, tapi niku nak jane nak cara asal usule jenis surat nopo? Mujadilah ayatnya jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami, ya, yaitu bela-belain yang zaud mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak dimanzilatin tolak, karena dihar itu ya omongan saja, enggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah, dihar itu dimanzilatin tolak. Lho kalau ngomongnya jorok banget, masyhur sama delok tentara-tentara. Ya Rasulullah, wa akala sababi wa nasartu lahu batni hatta idza akala sababi tolakon kok ngomong. Niku sing ngentekno nom kula, ayu kula sing ngentekno ya Dik. Barang aku saiki tuwek, ayu wis tak kekno Dik ape megat kok penak. Pokoke ngomong ora barbar. Kanjeng Nabi ngrungokno. Seruwe pas sawe itu wis ya Allah. Bareng Nabi, iya tapi hukum sementara iki nak diharu koyo tolak. Ya tapi mosok ora iso dirubah. Saiki sementara iki ngono. Tapi mosok ora iso dirubah jenengan kekasih pengiran lapor to ben dirubah. Ora sementara. Bareng suwe tak wis tak mulai, tak lapor pengiran. Mulai sujud. Mane jogeman ki nglawan wong wedok, nek nganti sujud yo bojone apik. Dikabulon dalah kemudak to bojone apik bar ya, Pak. Mane ngaji iki monggo ora dirungokno wong wedok. Nganti dirungokno wong wedok do sungkem ning pangeran. Sujud yo ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ada ora krungu ya. Ya nak ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku Allah mendengar suara perempuan tadi. Sowe yo Kanjeng Nabi gelap. Just tenan. Oh. Just. Fa inna wa maqasatin wa ta'ala wa adanya di anu sawa ta'ala musaniati marang wedok sing apik-apik minggu nanti sira kabeh. Biro dadil akhirat lan akhirat ajran ganjaran adiman hingga gede al jannata tegese swarga. Ane kula suwun nggih bojo dididik sederhana. Kalau saat ini saya kecelok kiai gede, bujuk pulau itu tak didik sederhana. Dia perkaranya guling-gilingan, tak hidup kita ini menuju nopo akhir. Nah contoh rasa se ekstrim Nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah.
Jadi segiling-gilingan nak nuansa akhirat itu ada. Mulane faktarna muga akhire milih sapa nisaun nabi milih al akhirat yang akhirat alat dunia ngalano ing atas itu. Setelah digertak nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalano apa? Dunia. Ya nisa an-nabi pira-pira bojone nabi man uti sapane wong. Iku yakti ku nekani sapa man mintuna sing sira kabeh bi fahisaten kaelean mubayyinatin kan jelas bi fathil ya. Mubayyinatin wa kasriya mubayyinatin. Buyinatin sedhen jelas napa fahisau ya atau anane fahisau buyinatin jelas. Tutu af mongko tikal napa fikiraatin nutuk af kita di ukhra nutuk if binuni lan nun ma'ahu sertane ikilah nutuk if lawanas bil adab lan kelawan nasabna lafat adab nah diwaca nutuk if tentu napa nutuk if lahal adab atau nutuk if lahal adab. Jadi qiraah wonten pinten sekawan berarti. Maksudnya ngeten nggih, bojone tokoh iku nak salah dosane loro. Mergo nak ganjaran yo ganjarane loro. Mergo salahe tokoh mesti dinut. Benere tokoh ya napa? Dinut. Lane garwane Nabi kena ancaman, "He bojone Nabi kowe nak salah iku ada pedo double." Mergo kowe iku panutan, nek kowe salah mesti dadi tren. Mulane dosane napa? Double. Misal garwane Nabi kok sosialita terus PKK macam-macam yo divisa, mergo kok dadi model. Oh nak ngono kudu sosialita kan repot napa? Repot. Lah tapi nak bojum sosialita yo rapati kena adab kan ora ono sing anut. Mergo elek sosialita aneh-aneh wae kan malah wong malah kanggep. Wae walhasil intine ku nak bojone tokoh utawa tokoh, makanya ini terjadi ulama siapa saja yang tokoh iku kudu hati-hati mergo nak salah ya ono sing nut. Nak bener ya ono sing bener. Jadi hukumnya umum siapa saja sing tokoh itu nak ono kesalahan juga aflal ada kudapo di fan juga mau identikal nolah ke napa azwajun nabi paham ya opo ala ada busikso di faini kelawan rong ambalan apa kelawan rong ambalan rong tikelan nggih rong napa tikelan ai di fai ada biwiri ina tegese dobelane siksa liyane bojone nabi ai bisa tegese dobel loro. Misalnya ono wedok biasa kok ngrasani wong itu dosane sito. Tapi misalnya garwane Nabi kok ngrasani wong ya dosane loro. Pokoke tiap salah itu dihitung pinten? Loro. Mergo tokoh napa? Tokoh. Lha terus dikiasno siapa saja sing nak salah diikuti itu double napa? Double. Wa kana ai misalnya tegese dobelane salah liyane bojone Nabi. Wa kana lan ana bodalika mengkono-mengkono. Kabeh, maksudnya kabeh itu di full ada di marroten, napa di full ada bilahan napa marroten atau di fan ala poring atas ya Allah itu yasiron